Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fedanisa Islamima. Pada forum ke-14 analisis media sosial kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai social network data dan predictive mining. Berikut ini overview of tech mining. Konsep penambangan data menemukan pola berharga dalam data yang merupakan respon jelas terhadap pengumpulan dan penyimpanan data dalam volume besar. Penambangan data bukan lagi teknologi baru yang menunggu pengembang lebih lanjut. Meskipun penerapannya jauh dari universal, teknik data mining sangat berkembang dan untuk beberapa bentuk analisis memasuki fase matang. Metode penambangan data belajar dari sampel pengalaman masa lalu. Data dapat diubah dengan proses persiapan data, atau yang lebih baik lagi, data dapat dikumpulkan berdasarkan desain penambangan yang cermat sebelumnya. Item-item yang akan digunakan dideskripsikan dengan jelas berbagi kemungkinannya, kemudian dicatat secara seragam untuk setiap contoh yang merupakan anggota sampelnya. Atribut numerik yang dipesan memiliki arti nilai lebih besar atau lebih kecil dari perbandingannya. Atribut kategoris adalah kode numerik tidak berurutan yang memiliki definisi dalam buku kode. Atribut kategoris yang paling umum merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai benar atau salah, diwakili oleh 1 atau 0. Misalnya gender, dapat diukur sebagai laki-laki atau perempuan, atau kategori bisnis dapat diukur dengan kode. Data juga dapat dijelaskan oleh spreadsheet dengan format table. Untuk belajar dari data spreadsheet ini, pertama isi sel yang dibentuk dengan memotong baris dan kolom. Kemudian sel-sel ini harus diisi dengan cara yang seragam dan diatur dengan cara yang sama. Baris yang lengkap adalah contoh lengkap dari pengalaman masa lalu. Dalam dunia penambangan, teks yang disederhanakan telah digambarkan dokumen sebagai contoh dan kata-kata sebagai atribut dalam spreadsheet. Meskipun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan penyederhanaan kasar dari representasi yang diperlukan untuk teks, tetapi konsisten dengan tema untuk mengubah kata menjadi angka sehingga metode penambangan data yang diketahui dapat diterapkan. Akan disajikan banyak variasi pada model data dan tampilan statistikanya dari kata dan teks. Jadi, meskipun penambangan teks beroperasi dalam dimensi yang sangat tinggi, serta dalam banyak situasi, pemrosesannya akan tetap efektif dan efisien, karena karakteristik sparseness dari sebagian besar dokumen dan sebagian besar aplikasi praktis. Selanjutnya, mengenai klasifikasi dokumen. Kategorisasi teks merupakan nama yang banyak digunakan tetapi membosankan untuk klasifikasi dokumen. Pada gambar ilustrasi aplikasi klasifikasi dokumen di samping, dokumen diatur ke dalam folder dengan satu folder untuk setiap topik. Selanjutnya, dokumen baru disajikan dengan tujuan untuk menempatkan dokumen ini di folder yang sesuai. Misalnya, memiliki folder untuk dokumen rumah tangga atau keuangan, dan ingin menambahkan dokumen baru ke folder yang benar. Aplikasi ini hampir selalu klasifikasi binder karena dokumen biasanya dapat muncul di beberapa folder. Berikutnya mengenai pengelompokan dan pengorganisasian dokumen. Proses pengelompokan serta dengan menetapkan label yang diperlukan untuk kategorisasi teks, karena ada banyak cara untuk mengelompokkan dokumen. Proses ini tidak sekuat pelabelan yang diketahui benar ke dokumen, namun pelompokan bisa menjadi wawasan. Dengan mempelajari kata-kata kunci yang mencirikan sebuah klaster, sebuah perusahaan dapat belajar tentang pelanggannya. Dalam contoh meja bantuan, perusahaan komputer mungkin menemukan bahwa kelompok keluhan terbesar adalah untuk masalah jaringan. Mungkin juga mengidentifikasi jenis masalah yang tidak terduga. Dokumen yang menunjukkan banyak panggilan untuk bantuan yang tidak memiliki solusi yang baik. Dalam hal model spreadsheet, pengelompokan akan menambahkan setidaknya satu kolom ke spreadsheet, sesuai dengan label benar atau salah untuk contoh. Jumlah label akan ditentukan oleh algoritma clustering. Selanjutnya mengenai model prediktif dan big data. Skalabilitas model sangat penting. Untuk peramalan deret waktu, regresi sederhana bekerja pada data linear, tetapi sangat jarang data nyata dari waktu ke waktu linear. Regresi berganda akan dapat menjelaskan lebih dari regresi waktu sederhana, tetapi karena lebih banyak variabel ditambahkan, korelasi silang atau multikolinearitas menjadi masalah. Pada model klasifikasi, dukungan vektor R mesin akan lebih kompleks dan CVM selalu disajikan sebagai hal yang sangat berguna untuk dataset yang jarang. Jaringan saraf tidak mudah ditafsirkan oleh manusia untuk kumpulan data apapun dan tampaknya berjalan pada kumpulan data skala besar.
Model yang lebih sederhana seperti regresi linear sederhana dan pohon keputusan seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh input data skala besar. Data mining telah berperan penting dalam manajemen hubungan pelanggan, manajemen kartu kredit, perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan banyak bidang dukungan statistik lainnya untuk bisnis. Penambangan data bisnis dimungkinkan oleh generasi masa data dari sistem informasi komputer. Ada banyak aplikasi yang sangat berguna di hampir setiap bidang studi ilmiah. Dukungan penambangan data diperlukan untuk memahami masa data bisnis yang dihasilkan oleh teknologi komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.